Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Yonas Wenda, tokoh agama Papua, agar Lukas NMB memenuhi panggilan KPK. Terkait perbuatan korupsi yang dilakukan Lukas NMB sebesar 750 miliar dan menyerahkan uang ke kasino lebih dari 500 miliar di Singapura, dan masih ada lagi negara yang dikorupsi, terutama anggaran Pemda Papua dan uang operasi khusus yang nilainya cukup besar. Lalu KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah 2 kali memanggil Lukas NMB, tetapi tidak memenuhi panggilan atau mangkir dari panggilan. Berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, panggilan ketiga sudah dapat diterapkan upaya paksa dengan bantuan polisi Brimob dan militer untuk menangkap Lukas NMB untuk diperiksa KPK di Jakarta. Warga Papua banyak yang mengelilingi rumah tinggal Lukas NMB untuk menghalangi KPK menangkap Lukas NMB untuk dibawa dan diperiksa KPK di Jakarta. Warga yang mendukung Lukas NMB hanya warga Papua satu kampung dengan Lukas NMB, padahal pada umumnya warga Papua tidak mendukung Lukas NMB karena perilakunya sudah mempermalukan masyarakat Papua atas perbuatannya. Melihat mangkirnya Lukas NMB dari panggilan KPK membuat warga Papua secara umum merasa malu, sampai Yonas Wenda, tokoh agama Papua, meminta Lukas NMB memenuhi panggilan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena siapa yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Berani mangkir dari panggilan KPK, Lukas NMB menganggap tidak ada penegak hukum itu. Penegak hukum itu dianggapnya kecil, sehingga dia tidak mau memenuhi panggilan. Sehingga seharusnya pemerintah harus tegas bertindak dan dijemput paksa sampai ke Papua dengan bantuan polisi Brimob dan juga militer, demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya Lukas NMB agar ditangkap dengan bantuan polisi Brimob dan militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan negara tidak boleh kalah dengan pelaku koruptor. Terkait perbuatan korupsi yang dilakukan Lukas NMB sebesar 700 miliar dan menyerahkan uang ke kasino lebih dari 500 miliar di Singapura, Filipina, dan juga Singapura dan juga Filipina dan satu lagi, dan masih ada lagi uang negara yang dikorupsi, terutama anggaran Pemda Papua dan uang operasi khusus yang nilainya cukup besar. Lalu KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah 2 kali memanggil Lukas NMB, tetapi tidak memenuhi panggilan KPK atau mangkir dari panggilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, sudah dapat diterapkan upaya paksa untuk menghadirkan Lukas NMB tersebut ke KPK Jakarta. Panggilan ketiga sudah dapat diterapkan upaya paksa dengan bantuan polisi Brimob dan militer untuk menangkap Lukas NMB untuk diperiksa KPK di Jakarta demi tegaknya hukum. Karena kalau dibiarkan nanti hukum tidak bisa laksanakan, maka negara harus bertindak tegas menangkap Lukas NMB tersebut dan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk diperiksa sesuai hukum, sesuai dengan perbuatannya.
Warga Papua banyak yang mengelilingi rumah tinggal Lukas NMB untuk menghalangi KPK menangkap Lukas NMB untuk dibawa diperiksa KPK di Jakarta. Warga yang mendukung Lukas NMB hanya warga Papua satu kampung dengan Lukas NMB. Padahal pada umumnya warga Papua tidak mendukung Lukas NMB karena perilakunya sudah mempermalukan masyarakat Papua atas perbuatannya. Melihat mangkirnya Lukas NMB dari panggilan KPK membuat warga Papua secara umum merasa malu. Sampai Yonas Wenda, tokoh agama Papua, meminta Lukas NMB memenuhi panggilan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena siapa yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Berani mangkir dari panggilan KPK, Lukas NMB menganggap tidak ada penegak hukum itu. Dianggapnya kecil penegak hukum itu tersebut. Maka untuk demi tegaknya hukum, supaya dia panggil paksa, dia ditangkap dengan secara paksa oleh Brimob, polisi Brimob dan bersama dengan militer. Jadi harapan saya Lukas NMB agar ditangkap dengan bantuan polisi Brimob dan militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan negara tidak boleh kalah dengan perilaku koruptor. Terima kasih.